pagi. Ini video nomor 514 ya. Saya ingin membahas mengenai kereta Whoosh ya. Jadi Peter Gonta pada sebuah video podcast, dia mengatakan bahwa perhitungan kereta cepat itu adalah sebuah investasi. Jadi dia membandingkan antara kerugiannya orang macet di seluruh Jakarta itu ruginya 100 triliun setiap tahun. Karena orang rugi waktu, orang capek, orang juga nggak bisa ngejar omset, dan sebagainya. Nah, dibandingkan dengan kerugiannya Whoosh yang juga 100 triliun. Jadi, bayangin ya, kerugian macetnya orang seluruh Jakarta itu, yang ubek-ubek itu, dibandingkan dengan orang yang cuman kepengen ke Bandung. Kan nggak seimbang gitu loh. Orang yang kepengen ke Bandung berapa orang? Nggak seluruh Jakarta gitu loh. Paling ya 10% aja lah orang Jakarta yang kepengen ke Bandung. Itu juga udah cukup banyak. Ini videonya. Whoosh, saya sangat berkeberatan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Whoosh itu adalah menjadi hutang. Berapa banyak yang dapat dihemat dari orang-orang yang harusnya berjalan 45 jam, hanya dalam waktu 30 menit sudah sampai Jakarta. Penghematan waktu 1 jam seorang Akbar Faisal, mungkin 1 jam $400-500 sebagai seorang lawyer, 5 jam $2.500. Nah, ini tentunya multiplier efek daripada satu ekosistem ekonomi harus diperhatikan juga. Dan kita sekarang mempunyai infrastruktur Whoosh. Bahwa kita ini utang, memang infrastruktur itu harus dilakukan pertama-tama oleh pemerintah. Pertama-tama, kita tidak punya teknologi, itu masalah kita. Faktanya bagaimana sih soal Whoosh itu? Gini loh Pak, ya, transportasi, infrastruktur itu memang diperlukan. Tapi demi untuk membangun infrastruktur itu Indonesia ngutang sama Cina, di mana perjanjiannya itu tersembunyi. Nggak ada, orang nggak tahu perjanjiannya seperti apa. Akibatnya apa? Dalam perjanjian itu, selama 60 tahun sampai dengan 2085, kebijakan politik luar negeri Indonesia harus seiring dengan Cina. Artinya apa? Ada satu pabrik rudal dan pabrik roket, Sari Bahari, itu mau dibeli Cina. Anda bayangin kalau minggu depan kita perang ya, kapal Indonesia perang dengan kapal Cina, ya. Itu pabrik roket, pabrik rudal, ya kan? Dia mau kirim barangnya itu kemana? Sedangkan pabrik itu udah dibeli Cina. Jadi masalah pabrik rudal, pabrik roket, ya, itu bukan boleh dibeli siapa aja. Ya enggak lah. Itu pabrik amunisi, pabrik industri perang. Gitu loh. Nah, kalau kita punya pindad, kita punya pabrik-pabrik yang memproduksi roket, yang bom dan segala macam itu dibeli Cina. Nah, kalau terjadi perang, nah itu pabrik ikut siapa? Itu loh yang disebut bahwa infrastruktur jalan raya atau kereta cepat itu penting. Tapi jangan mengorbankan kemerdekaan atau kedaulatan negara sampai pabrik roket itu dibeli Cina. Nah, nanti itu kalau Rempang dibeli Cina, Pulau Natuna dibeli Cina, hanya gara-gara kita terikat utang sama Whoosh, sama Cina sampai tahun 2085. Lah kasihan presiden yang berikutnya. Dia kalau misalnya diminta, Cina mau beli pelabuhan Patimban, harus dikasih. Kan keliru gitu loh. Jadi orang itu, makanya jangan pilih presiden bodoh. Ya begini.